Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat GMJ dimanapun Anda berada pada pagi ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena sekali lagi pada pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, datang kepada Tuhan memuji memuliakan namanya. Dalam Mazmur seringkali dikatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan kebaikannya selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Pagi ini saya rindu mengajak kita semua mempersiapkan hati yang terbaik. Kita mau untuk memberikan hari ini yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Atas pagi ini Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, berkat yang baru, dan juga kesehatan yang baik bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk datang bersama-sama kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami semua pada pagi ini dari awal sampai akhirnya, sehingga benar Tuhan, pada pagi ini saat kami datang kepadamu, kami beroleh kekuatan yang daripadamu, kami boleh selalu mengingat akan segala kebaikan-Mu. Bersyukur selalu di dalam hidup kami, itulah kerinduan kami. Pagi ini kami angkat pujian ini bersama-sama untuk menaikkan syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Pagi ini kami bersama-sama mau datang dan bersyukur kepadamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi kami mau bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum aku melihat semuanya Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, betapa kagum Ku melihat sungguh perbuatan
perbuatan-Mu sungguh membuat kami terkagum Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh heran kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami. Di saat kami dalam kesesakan, Kau berikan kami kekuatan. Ku bersyukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang besar memulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Kau baik bagi kami. Sungguh Kau murah hati bagi kami semua Tuhan. Janji-Mu bagi kami adalah ya dan amin. Janji-Mu itulah yang memulihkan setiap kami. Ku percaya akan janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
setia-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi bersama-sama. Percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terima kasih Tuhan. dalam Kehidupanku berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan, selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, janji-janji-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Dan kini kami mau berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Oh, janji-Mu ajaib janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu saat ini. Kami rasakan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali kami merasakan bahwa penyertaan-Mu adalah sempurna bagi kami. Makasih Tuhan. Engkau selalu ada dan tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu hadir, bahkan saat kami masuk di dalam badai kehidupan kami. Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan. Bersama-sama kami angkat pujian ini. Kami angkat pujian ini menyatakan bahwa Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kau selalu ada dalam setiap musim hidupku. Kau selalu hadir dalam setiap badai hidupku. Tak perlu aku takut, sebab ku percaya Kau besertaku, dan tak akan ku goyah, karena ku selalu mengandalkan-Mu. Punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Haleluya. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap musim hidupku. Kau selalu hadir dalam setiap badai hidupku. Tak perlu aku takut, sebab ku percaya Kau besertaku, dan tak akan ku goyah,
selalu mengandalkan-Mu. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Ku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang setia. Amin. Ku punya Engkau berkuasa, berkuasa atas segalanya Tuhan. Kau memulihkan setiap hidup kami. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku punya Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang berkuasa, berkuasa atas segala-galanya. Kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan setiap kami. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam Kau beri kami kemenangan. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kemenangan, kemenangan bersama-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pagi ini kami juga rindu untuk mencari wajah-Mu lebih lagi. Dan kami mau sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau yang Maha Kudus. Ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Ku sembah dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Bersama-sama kami datang kepada-Mu Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh Tuhan. Janji-Mu selalu teguh. Kita sembah Dia dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu. Oh, ini setiap kami Tuhan. Lawat kami pada pagi ini, lawat kami Tuhan. Curahkanlah. Dengan segenap hati kita bersama-sama sembah Dia. Sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku.
sembah Tuhan. Sikarala bakarada siarala basikiarela bakarala yarala base. Oh haleluya, haleluya. Ditinggikan Engkau, dimuliakan Kau Tuhan. Sikiarela barabagara da 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 da. Kiara da 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 da. Kidara da basi. Sikara bagara da 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 da. Sikiare da barabagara bagara bagara bagara. Sikiare bagara 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 da 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 basi. Sikiara da bagara da da da. Yara bara bara da la basi. Sikara bagara 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 bagara. Sikiare la bagara da gara la yara la basi. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Sigara bagara la 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 bagara ya la la masya de la 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 la. Ya rabasi bagara la ya la bagara la 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 la. Bagara la 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 ya la bagara bagara la la la. Ya rabagara la 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 la. Sigara la 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 la. Yesus, sigara bakara bakara da 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 da. Dikira kada kala bakara la 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 la. Hadiratmu, Tuhan. Hadiratmu sungguh indah pada pagi ini. Sigara bakara bakara bakara. Sigara bakara bakara. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap daripada kami Tuhan. Kami merasakan Engkau sungguh memeluk kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tercurah tanpa syarat, kasih yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh masuk ke dalam bait-Mu untuk memuji-Mu, untuk menemui-Mu secara pribadi, untuk bersyukur atas setiap apa yang sudah kami terima. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga rindu untuk merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk benar-benar memahami, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah secara nyata dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan kebaikan melalui firman-firman ini, juga teman-teman viewer GMJ yang mendengarkan. Biarlah rahmat ini boleh memberikan kami sukacita. Doa ini kami serahkan dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Shalom, teman-teman viewer GMJ. Luar biasa, kita sudah di minggu yang hampir-hampir habis ya, di bulan November. Dan hari ini kita diberikan bacaan Injil oleh gereja kita, bacaan Injil yang cukup unik. Tapi saya rasa ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Bacaan Injil diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa.
tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita melihat saat Yesus memasuki Yerusalem, hal yang dia lakukan adalah dia ke bait Allah. Apa yang dia lakukan di sana? Dia ingin mengembalikan bait Allah ini kepada fungsinya. Kalau teman-teman nanti baca di bacaan pertamanya di 1 Makabe, fungsi bait Allah adalah tempat seseorang mempersembahkan korban syukur karena Tuhan itu sudah baik. Itu adalah fungsi bait Allah. Dan Yesus masuk ke dalam bait Allah itu untuk mengembalikan fungsi bait Allah menjadi seperti itu lagi. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat di Perjanjian Baru, tercatat di 1 Korintus 6 ayat 19, kita ini adalah bait-bait Allah. Dikatakan di sana kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Jadi kita ini juga adalah bait-bait Allah. Dan saya yakin pagi hari ini gereja Tuhan ingin kita merenungkan bagaimana Yesus ingin kita sebagai bait Allah-Nya itu juga kembali kepada fungsinya. Fungsi di mana tubuh kita sebagai bait Allah adalah sarana kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi tubuh kita ini bukan sekedar tubuh biasa ya, tapi tubuh kita ini bait Allah. Bagaimana sih pagi hari ini kita merenungkan bagaimana tubuh kita ini kita fungsikan kembali sebagai bait Allah. Tempat Allah berdiam dalam kehidupan kita. Kita belajar dari saat Yesus merestorasi bait Allah di Yerusalem. Yang pertama, Yesus tadi mengusir pedagang. Bukan berarti kalau kita nanti ke gereja, wah berarti nggak boleh dagangan makanan atau sebagainya. Kalau kita datang ke DG biasanya ada teman-teman yang berjualan. Bukan itu. Tetapi di zaman Yesus di Yerusalem, seseorang yang ingin ke bait Allah itu kan harus membawa korban. Dan di situ pedagang itu menjual binatang-binatang yang diperlukan untuk korban itu dengan harga yang cukup mahal. Sehingga banyak orang yang akhirnya tidak dapat masuk ke dalam bait Allah karena mereka tidak punya uang yang cukup. Dan ini yang diusir oleh Yesus. Buat kita sendiri, kalau kita sebagai bait Allah, terkadang-kadang kita juga sering seperti itu ya. Jadi kita ini berdagang dengan Tuhan. Tuhan, aku doa. Tolong nanti tapi berkati aku ya Tuhan. Ini kan sama seperti pedagang itu ya. Jadi pedagang itu berusaha untuk demi keuntungannya sendiri dia menjual iman, menjual hal-hal yang kudus untuk kepentingannya dia sendiri. Kita pun terkadang juga, berapa banyak daripada kita rajin rosario, kita rajin ke gereja, kalau kita sedang punya permintaan. Tapi saat permintaan itu sudah dikabulkan, terkadang kita sibuk sama berkatnya Tuhan. Kita mungkin dulu minta, Tuhan tolong berikan aku pekerjaan. Tapi saat pekerjaan itu sudah di tangan kita berhenti. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Kita berhenti lagi berlaku kudus. Kita berhenti lagi untuk berpuasa. Saya pernah punya pengalaman, jadi karena saya ini menginginkan sesuatu, jadi saya itu benar-benar menjaga kekudusan saya. Wes pokoknya harus suci, nggak boleh berbuat salah, dijaga benar-benar kudus itu. Tapi seringkali saat keinginannya sudah terpenuhi, kembali lagi ke hidup yang lama. Nah, pagi hari ini, langkah pertama seperti Yesus mengusir pedagang. Mari kita singkirkan motivasi apa yang kita lakukan ini berdasarkan jual beli kepada Tuhan. Kekudusan kita itu bukan untuk kita perjualbelikan kepada Tuhan. Kekudusan kita, bagaimana kita menjaga hidup kita supaya kudus, bukan sarana kita membeli berkatnya Tuhan. Tapi murni kita menjaga kekudusan kita. Karena kita ini bait Allah. Jadi
Yang pertama, kita singkirkan motivasi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sarana jual beli. Kekudusan kita itu kita mencoba mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk kepentingan dunia kita ya. Jadi seperti kita pengen sesuatu, kita mungkin lagi khawatir, mungkin kita lagi serakah, dan akhirnya kalau seperti itu, tubuh kita seperti pasar. Apa yang kita lakukan, hanya kita lakukan untuk biar Tuhan memberkati. Jadi kalau aku baik, kalau aku menjaga kudusan, adalah supaya Tuhan memberkati. Kita singkirkan motivasi bahwa ini bukan jual beli, kekudusan kita bukan masalah jual beli. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikatakan di ayatnya yang ke-46, tapi kamu menjadikan sarang penyamun, padahal ditulis rumahku adalah rumah doa. Nah, ini sesuatu yang harus diingat, bahwa saat kita sudah bisa menyingkirkan itu tadi ya, motivasi jual beli, kita harus merestorasi bahwa kita ini rumah doa loh, kita bukan sarang penyamun. Maksudnya apa? Sarang penyamun adalah mungkin dalam pikiran kita masih menyembunyikan dosa-dosa kecil yang kita simpan, rahasia-rahasia gelap yang masih kita simpan. Dan kita berpikir bahwa, selama aku berdoa atau selama aku ke gereja, kan dosa-dosa ini nggak kelihatan. Selama aku rajin ke DG, rajin ke persekutuan doa, nggak ada yang tahu kok bahwa di kamar, waktu aku sendirian, aku sering berbuat dosa. Jadi Tuhan kepingin waktu kita menjadi bait Allah, kehidupan kita itu dirubah dari sarang penyamun menjadi rumah doa. Rumah doa itu seperti apa? Rumah doa itu adalah identitas sejati kita, di mana setiap hari kita ini bertemu dengan Allah secara tulus. Setiap hari, mau kita lagi di kamar mandi, kita bertemu Allah. Mau kita lagi sendirian, gak ada yang lihat, karena tubuh kita adalah bait Allah, kita bertemu Allah. Dan waktu kita menyadari bahwa kita rumah doa, seharusnya kekudusan itu akan memenuhi kita. Kita nggak lagi memilih kapan kita harus kudus dan kapan kita menjadi penyamun. Karena tubuh kita adalah rumah doa. Segala hal yang kita lakukan adalah doa. Segala pekerjaan yang kita lakukan, mungkin ada yang teman-teman yang bekerja, adalah doa. Teman-teman yang lagi kuliah, setiap tes yang teman-teman lakukan adalah doa. Jadi, kehidupan kita adalah rumah doa, artinya 24 jam selama 7 hari, ya kita harus menjaga ini. Jadi kita bukan hanya menemui Tuhan, waktu GFJ sejam ini kita jadi kudus, setelahnya sudah lupa. Tapi dikatakan waktu kita menyadari tubuh kita adalah bait Allah, kita juga adalah rumah doa. Dan di situ setiap yang kita lakukan itu adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita harus jujur. Kalau kita mungkin masih menyimpan pikiran-pikiran buruk, katakan, Tuhan, aku hari ini lagi susah loh mengontrol kedaginganku yang ini. Tolong aku, Tuhan. Jadi waktu kita berani jujur ke Tuhan, kita bawa doa, saya percaya Tuhan juga akan memulihkan, akan merestorasi diri kita menjadi rumah doa. Jadi setelah kita sudah berhasil menjadi rumah doa, apakah berhenti sampai di sana? Enggak. Diperlukan pemeliharaan. Teman-teman tahu ya, kalau yang namanya bait Allah, atau kita kalau lihat gedung gereja ya, kan rajin dibersihkan, rajin disapu, rajin dipel. Kadang-kadang lagi direnov, ada yang rusak dibersihkan. Diperlukan pemeliharaan. Jadi saat kita sebagai bait Allah sudah dijadikan baru, sudah dijadikan restorasi sebagai rumah doa, kita tidak bisa terus sudah selesai, bait Allahnya sudah jadi. Diperlukan yang namanya maintenance berkelanjutan, pemeliharaan berkelanjutan. Tadi dikatakan di ayat 48, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Ini adalah
pemeliharaan berkelanjutan. Setelah membersihkan, Yesus itu nggak pergi loh dari bait Allah. Tapi dia tinggal di bait Allah itu dan dia tiap-tiap hari mengajar. Setelah kita mungkin pagi hari ini, oh ya Tuhan, aku menerima identitas baru dari Engkau. Aku adalah rumah doa. Diperlukan pemeliharaan setiap hari bahwa kita perlu merenungkan pengajaran-pengajaran Tuhan setiap hari. Lewat mana? Lewat firman-Nya, lewat liturgi-liturgi gereja, lewat kegiatan doa-doa gereja. Dan saat-saat kita mungkin saat teduh kita, saat kita pujian penyembahan kepada Tuhan, ini adalah sarana kita terus-menerus dipelihara. Supaya kita benar-benar nanti pada akhirnya, pada saat kita nanti pulang kepada Tuhan, bait Allah ini tetap seperti bait Allah yang Tuhan inginkan. Tempat di mana Roh Kudus berdiam, tempat di mana Tuhan bisa dijumpai. Jadi pagi hari ini, mari setelah saya percaya kita semua sudah dipulihkan, kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, kita pagi hari ini mau menyingkirkan motivasi kita datang ke Tuhan hanya untuk jual beli. Kita mau merestorasi kehidupan kita, bahwa kita ini adalah rumah doanya Tuhan. Berarti 24 jam selama 7 hari kita menjaga kekudusan kita, dan kita mau setiap hari memelihara. Lewat kita dekat kepada Tuhan. Saya tadi waktu sebelum mulai acara GMJ ini, saya membuka kotak kacamata saya. Tadi saya tunjukkan kepada WL. Di dalam kotak kacamata saya itu, saya tulis ada 2 ayat yang selama ini saya merasa saya diperlukan. Karena saya terlalu sering khawatir, saya tulis di situ. Terus saya sering pula dalam pekerjaan tergoda untuk, dalam pekerjaan kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saya tulis juga di situ. Jadi 2 ayat itu setiap saya bekerja, setiap saya buka kotak kacamata, ini yang menjadi kekuatan saya. Supaya saya tetap jadi bait Allahnya Tuhan, saya harus dipelihara oleh 2 ayat itu. Jadi pagi hari ini, mari kita mengidentifikasi apakah selama ini kita membiarkan kepentingan duniawi kita menjadi sarana jual beli sama Tuhan. Tuhan, kalau aku dipenuhi ini, maka aku baru berlaku baik. Dan kita juga mau mengubah tubuh kita dari yang sarang penyamun menjadi rumah doa. Jadi 24 jam selama 7 hari, artinya setiap hari kita harus jaga kekudusan kita. Dan pagi hari ini saya ajak teman-teman viewer GMJ untuk ambil satu komitmen bahwa kita setiap hari mau diisi oleh firman-Nya. Ada bacaan harian, gereja kita sudah memberikan secara luar biasa. Dan saat kita merenungkan firman-firman itu, saya percaya kehidupan kita akan terus dipelihara dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan. Engkau memberikan identitas yang indah kepada setiap daripada kami. Bahwa kami adalah bait-bait Allah. Hati kami adalah tempat Engkau berdiam. Tempat Allah Roh Kudus ada dalam hati kami. Kami sungguh bersyukur Engkau mau Tuhan singgah dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami ini sebagai tempat yang layak untuk Engkau. Ajar kami mempersiapkan hati kami sebagai bait Allah, sebagai tempat yang nyaman, tempat yang layak buat Sang Raja untuk tinggal. Dengan kami menyingkirkan motivasi-motivasi yang ada dalam hati kami, bahwa kami ingin berdagang dengan Engkau. Dengan kami menyingkirkan penyamun-penyamun dalam hati kami. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, untuk menjaga hati kami tetap murni, tetap kudus, dengan setiap hari merenungkan firman-firman. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ubah hati kami seperti hati putra-Mu sendiri.
setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hati kami, pulihkan hati kami seperti hatimu sendiri Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh bersama-sama meluangkan waktu yang terbaik untuk Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Di mana pada pagi ini dengan tegas firman-Mu mengajar kepada kami untuk bisa memiliki hati yang seperti Engkau, yang mau untuk terus boleh mengutamakan bait Roh Kudus menjadi tempat yang terutama di mana Roh Kudus boleh tinggal. Kami saat ini sudah menyelesaikan pujian penyembahan kami, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami sepanjang hari ini, memimpin kami, memberikan hikmat, memberikan penghiburan dan kekuatan selalu. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya boleh berkenan kepadamu, dan Kau Tuhan akan terus menuntun kami dan membawa kami terus mengalami damai dan sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.